Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel Inspirasi Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang paling menakutkan bagi kaum hawa, yaitu kanker serviks. Bagaimana tidak, penyakit ini bisa mengenai siapa saja dan tak mengenal usia. Kanker serviks adalah penyebab kematian wanita tertinggi di dunia. Setiap tahunnya sebanyak 490.000 perempuan di dunia terkena kanker serviks dan sekitar 240.000 diantaranya meninggal dunia. Yuk kenali penyebab, tanda, dan gejala dari penyakit satu ini. Kanker serviks merupakan kanker yang muncul atau tumbuh pada area serviks atau mulut rahim atau di leher rahim yang merupakan pintu masuk dari vagina menuju rahim. Nah, kanker pada area serviks dapat muncul karena adanya sel-sel yang mengalami perubahan atau biasa kita sebut dengan mutasi. Sel-sel ini kemudian menyebar tidak terkendali dan membentuk sel kanker. Semua wanita dalam usia apapun beresiko untuk terkena kanker serviks. Namun, penyakit ini cenderung dialami oleh wanita yang aktif secara seksual. Apa saja sih penyebab dari kanker serviks? Nah, banyak faktor yang dapat menyebabkan kanker serviks. Namun, terutama disebabkan oleh HPV, Human Papilloma Virus. Virus HPV umumnya tersebar melalui hubungan seksual, yaitu melalui seks oral, pertukaran cairan tubuh, dan juga dengan kontak kulit kelamin dan membran. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko kamu terkena kanker serviks. Yang pertama, melakukan hubungan seks di umur yang terlalu dini. Yang kedua, bergonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, merokok. Wanita merokok bisa memiliki resiko 2 kali lipat terkena kanker rahim. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kelima, semakin banyak anak yang dilahirkan, maka semakin tinggi resiko untuk mengidap kanker serviks. Yang terakhir, minum pil kontrasepsi lebih dari 5 tahun. Nah, apa saja gejala awal dari kanker serviks yang perlu kita ketahui? Gejala kanker serviks pada stadium awal tidak terlalu jelas dan hampir tidak bisa dirasakan oleh penderita. Karena sebelum terjadinya kanker, terjadi dulu prekanker. Nah, proses terjadinya prekanker ke kanker itu sendiri merupakan proses yang sangat lambat, bisa tahunan hingga belasan tahun, dan gejalanya baru akan terlihat lebih jelas ketika sudah menyebar sampai ke jaringan sekitarnya dan biasanya sudah masuk ke stadium 2 ke atas. Gejala-gejala yang dapat muncul seperti yang pertama, terjadinya pendarahan vagina yang tidak beraturan. Pendarahan dapat terjadi di antara periode menstruasi, setelah berhubungan seks atau bisa sesudah menopause. Yang kedua, keputihan. Munculnya keputihan yang berbau amis atau busuk dan bisa saja bercampur darah, ataupun sel-sel mati atau jaringan mati yang terlepas dari sel kanker tersebut, sehingga dapat menimbulkan bau yang busuk. Yang ketiga, nyeri panggul. Nah, keluhan nyeri panggul ini menunjukkan adanya infiltrasi atau penyebaran dari kanker tersebut sudah membesar dan kemudian menyebar ke daerah panggul. Nyeri ini juga bisa dirasakan pada area perut bawah. Yang terakhir, metastase. Metastase adalah gejala atau keluhan yang muncul akibat dari penyebaran kanker serviks tersebut. Penyebaran yang paling awal yaitu ke daerah kandung kemih yang menyebabkan kesulitan buang air kecil atau rasa nyeri saat buang air kecil.
atau bahkan bisa adanya darah yang muncul di urin tersebut. Selanjutnya, dapat menyebar ke daerah usus, bagian belakang, dan juga panggul. Lalu, bagaimana sih cara pencegahannya? Sebenarnya belum ada cara mencegah kanker serviks secara sempurna. Namun, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini, sekaligus bisa menurunkan resiko kamu mengalami kanker serviks. Cara yang pertama yaitu rutin melakukan pap smear. Pemeriksaan ini disarankan untuk dilakukan secara rutin pada wanita yang sudah aktif berhubungan seksual. Bagi yang usia 21 sampai 49 tahun, disarankan untuk melakukannya setiap 3 tahun sekali. Sedangkan bagi yang berusia 50 sampai 64 tahun, disarankan untuk melakukannya setiap 1 tahun sekali. Cara yang kedua, lakukan seks secara aman. Sebagian kasus kanker serviks memiliki keterkaitan dengan infeksi HPV yang dapat menyebar melalui hubungan seks yang tidak aman. Misalnya melakukan seks tanpa kondom sebagai pengaman atau bergonta-ganti pasangan. Penggunaan kondom dapat mengurangi resiko penyebaran infeksi virus ini. Cara yang ketiga yaitu melakukan vaksinasi kanker serviks. Banyak yang menyangka vaksinasi HPV tidak perlu diberikan pada mereka yang belum aktif berhubungan seksual. Namun justru sebaliknya ya. Pemberian vaksin HPV sebaiknya dilakukan sebelum aktif berhubungan seksual agar pencegahannya lebih efektif. Vaksin ini dapat diberikan sedini mungkin sejak anak menginjak belasan tahun dan dapat disuntikan dalam 2 hingga 3 dosis dengan jarak 1 hingga 6 bulan. Dan terakhir, jangan merokok dan lakukan pola hidup sehat. Nah, itu tadi penjelasan dan informasi mengenai penyebab, tanda, dan gejala kanker serviks. Kalau kamu ada pertanyaan, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Inspirasi Kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.